Halo kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku. Kali ini aku punya Opel Blazer DOHC LT tahun 1997. Untuk mesinnya dibekali dengan 4 silinder segaris dengan 16 katup dan menghasilkan tenaga 142 horsepower di 5400 rpm dengan torsi 205 Nm di 4000 rpm. Untuk konsumsi BBM-nya, untuk dalam kota lebih kurang di 5-8 km per liter. Untuk luar kotanya bisa sampai 9-11 km per liter, menggunakan transmisi manual dengan 5 percepatan. Nah, seperti inilah teman-teman mesinnya. Berbeda dengan tipe SOHC, mesinnya cukup dibilang berbeda begitu. Dan untuk tipe LT biasanya ada emboss seperti ini teman-teman di bagian dashboard. Nah ini teman-teman, untuk bagian interiornya adalah seperti ini. Nah untuk bagian instrumen panelnya, nah power window, kemudian electric mirror, kemudian juga untuk central lock ini juga masih berfungsi. Kemudian ini untuk bagian lampu-lampunya. Punten ya, saya nggak pandai dalam review, jadi ya beginilah. Nah, kemudian ini untuk instrumen klasternya ada seperti ini. Ya, ini untuk bagian fuel gauge. Terus kemudian di sini adalah untuk tekanan olinya. Kemudian di sini untuk speedometer dengan keterangan kilometer per jam, juga ada meter per jam. Kemudian di sini ada untuk RPM. Kemudian di sini ada bensinnya, di sini temperatur, ternyata maaf, temperatur. Kemudian di sini adalah untuk bensinnya. Kemudian di sini adalah indikator untuk tegangan kelistrikannya atau akinya, seperti itu. Nah, kemudian untuk tipe LT sendiri, nah biasanya di sini ada emblemnya teman-teman. Luxury Touring, ini kodenya 348. Itu lebih kurang yang saya tahu seperti itu. Kemudian untuk plafonnya sendiri masih original, masih dalam keadaan cukup baik. Di sini untuk mirrornya sudah pakai yang ada petolannya begini nih, saya kurang tahu namanya apa. Kemudian untuk bagian penumpangnya sama seperti di bagian pengemudi. Terus untuk handle gripnya seperti ini bahannya soft touch ya. Kemudian untuk bagian door trim ini soft touch. Terus ini juga nyoy soft touch. Ya bahasa apalah itulah pokoknya. Terus joknya juga masih original. Kemudian untuk membuka penyimpanan ini, laci penyimpanan ini dari sini ya. Nah, dari cepolan sini ini diikat pakai seling begini. Kemudian di sini ada cup holder yang ya ala-ala gitulah. Kemudian tempat penyimpanannya juga nggak begitu luas. Di sini ada cup holder juga 2 buah yang lumayan. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Mungkin ini buat kaset ya. Coba di sini ada kaset ini dari zaman dulu nih. Ini kaset apa ini lah? Stereo Wilson ini lah. Yang penting ada aja. Ini masih original juga. Oh masuk teman-teman. Berarti ini emang fungsinya buat kaset begitu. Ini buat penyimpanan koin. Ini tempat penyimpanan terbuka. Di sini juga ada. Kemudian, nah senderan ini nggak begitu besar, sekitar 2 ruas jari ya. Nah seperti itu. Lumayan buat jadi senderan. Nah seperti itu. Oke, lanjut kita ke baris kedua. Kawan, ini saya sudah ada di baris kedua. Tampak dari belakang seperti ini. Saya ada di posisi tengah begitu. Untuk bagian belakangnya sendiri atau jok tengahnya ini seperti ini. Tinggi saya lebih kurang 168 cm. Nah posisi duduk saya lumayan. Paha juga tersangga dengan baik. Dari jarak ke sini, lutut saya sampai ke depan masih cukup jauh. Kemudian jarak dari kepala saya ke atas itu lumayan jauh karena ini mobil SUV. Kemudian di sini ada cantelan begitu ya. Kemudian di sebelah sini juga ada. Ini juga masih sama. Di bagian depan sini
ada kantong penyimpanan di belakang jok, ada cup holder, kemudian di bawahnya juga ada kecil sih, kecil banget, tempat penyimpanan juga. Terus udah gitu di bagian sini sama, di sini juga sudah dilapis dengan wood panel begini. Begitulah. Joknya lumayan sih ngenjot. Ngenjot coy. Ngenjot lah bahasanya. Kan kita orang kampung lah begitu. Terus untuk akses ke bagasi juga sudah ada, dilengkapi juga dengan ini nih. Apa namanya ini ya? Penyangga begitu. Ini bisa dicopot juga, dilipat dari sana masuk ke dalam sini. Kemudian untuk ngebuka bagasi dari belakang seperti ini, ya tinggal dicekol begitu aja. Oke, selanjutnya kita lihat aja ke belakang. Nah, untuk ngebuka bagasinya kita bisa pencet dulu dari sini. Walah, kekunci. Oke, untuk ngebuka bagasinya pencet ini. Ya, ininya diturunkan sedikit. Nah, di sini sudah ada hidrolisnya teman-teman ya. Ini juga untuk defoggernya. Ini untuk defogger, ini hidrolisnya masih baik, masih bisa menyangga dengan baik. Kemudian untuk ngebukanya tadi yang saya tunjukkan, ini dari sini. Nah, seperti ini. Ini dari baja sepertinya ya, atau apa ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang tahu boleh komentar di bawah. Terus dilengkapi juga dengan hidrolis pendek seperti ini. Kemudian sininya bagasinya cukup lega, apalagi kalau misalnya ininya ini dicopot ya, begitu. Oke. Terus untuk mobil ini sudah ada penambahan ini nih, lampu mundur seperti ini, 2 buah kiri dan kanan. Jadi kalau misalnya mobil ini kan cukup tinggi begitu, butuh penerangan ekstra, ditambahkan lagi dengan yang seperti ini. Ini teman-teman dari Blazer juga banyak yang melakukan modifikasi seperti ini teman-teman. Oke, dan untuk atapnya seperti ini teman-teman. Ya. Oke, ini ada roof rack yang berat bobotnya itu maksimal 200 lbs ya, atau saya kurang tahu kalau dikilogramkan jadi berapa teman-teman. Kalau ada yang tahu boleh lah. Ini bisa diatur teman-teman untuk bisa maju dan mundurnya seperti itu. Bagian depan juga bisa. Miring, ini kita benerin dulu gitu. Kemudian udah lumayan sih buat mobil tahun-tahun segini ya. Ini kan saingannya Kijang nih kalau nggak salah nih, tapi ternyata opsinya cukup lengkap dibandingin Kijang. Oke teman-teman, ini kalau misalnya auto apa ya, yang power window, tapi yang autonya ini cuma dipencet sekali, ini udah langsung bisa turun, masih aktif. Naik juga begitu. Oh enggak, naik ternyata harus harus manual. Kemudian untuk sininya semua masih berfungsi. Kemudian untuk central lock juga masih berfungsi. Kemudian electric mirror pun masih berfungsi. Kemudian ini untuk bagian lampu, ini untuk bagian lampu indikator cluster. Kemudian ini rear defogger. Kemudian ada lagi di sini fog lamp. Ada lagi di sini untuk pengaturan wiper belakang untuk on and off. Klaksonnya seperti itu teman-teman. Klaksonnya nyos titit. Kemudian ini menggunakan 5 percepatan untuk maju dan 1 mundur. Torsinya lumayan gede ya, tapi BBM-nya ya lumayan. Kemudian di atas sini nih, iya, di atas sini tuh ada beberapa penyimpanan. Tadi saya keliwat ya. Ini satu tempat kacamata ya. Ini tempat kacamata seperti itu. Kemudian sampai belakang sini pun masih ada. Ini tempat apa saya kurang tahu nih. Ada ikatannya seperti ini nih. Lah, itulah pokoknya. Kemudian di sini ada lampu, 2 lampu. Ini lampu apa ini ya? Nggak bisa ya? Saya kurang tahu nyalainnya gimana ini. Woi, gimana nyalainnya, woi? Kemudian di sini juga ada 2 lampu. Kemudian ini untuk indikator untuk mengetahui suhu. Ini saya kurang tahu ya gimana ini. Ini minus 36 derajat, tahu bener tahu enggak lah. Juga bisa dimatiin. Oke kawan, bari nge-review, bari makan cemilan, ditemenin sama nice. Oke kawan, rencananya mobil ini saya lepas dengan angka 39 juta. Anda bisa lakukan negosiasi dengan saya langsung. Nah kemudian untuk surat menyurat, dokumen lengkap,
tersedia STNK, BPKB, dan faktur. Masa berlaku pajak bulan 3 tahun 2020 dengan masa STNK berlaku sampai tahun 2022. Nah, mobilnya dengan keadaan yang Anda lihat seperti di video. Bila Anda berminat bisa langsung hubungi saya di nomor yang ada di deskripsi atau bisa juga mampir ke Instagram saya di Devin Mobilindo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.